Perkenalkan, nama saya Didi Sukristoaji dengan PM 06 2018 106 963, kelas B1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai WSN atau bisa disingkat dengan Wireless Sensor Network. Pengertian WSN. Apa itu WSN? Wireless Sensor Network atau jaringan sensor nirkabel adalah kumpulan sejumlah node yang diatur dalam sebuah jaringan kerjasama. Masing-masing node dalam jaringan sensor nirkabel biasanya dilengkapi dengan radio, transceiver atau alat komunikasi wireless lainnya, mikrokontroler kecil, dan sumber energi seperti baterai. Pada gambar tersebut menunjukkan gambar umum WSN. Dapat dilihat node sensor yang berukuran kecil disebar dalam suatu area sensor. Node sensor tersebut memiliki kemampuan untuk meruturkan data yang dikumpulkan ke node lain yang berdekatan. Data dikirimkan melalui transmisi radio akan diteruskan menuju BS atau base station atau sync node yang merupakan penghubung antara node sensor dan user. Informasi tersebut dapat diakses melalui berbagai platform seperti koneksi internet atau satelit sehingga memungkinkan user untuk dapat mengakses secara real-time melalui remote server. Berikut adalah komponen-komponen WSN. Yang pertama, transceiver berfungsi untuk menerima atau mengirim data dengan menggunakan protokol IEEE 802.15.4 kepada device lain seperti konsentrator, modem Wi-Fi, dan modem RF. Yang kedua, microcontroller berfungsi untuk melakukan fungsi penghitungan, mengontrol, dan memproses device-device yang terhubung dengan microcontroller. Yang ketiga, power source berfungsi sebagai sumber energi bagi sistem BNS secara keseluruhan. Yang keempat, external memory berfungsi sebagai tambahan memori bagi sistem WSN. Pada dasarnya, sebuah unit microcontroller memiliki unit memori tersendiri. Yang kelima, sensor berfungsi untuk mensensing besaran-besaran fisis yang hendak diukur. Sensor adalah suatu alat yang mampu untuk mengubah suatu memori communication device controller sensors bentuk energi ke bentuk energi lain. Dalam hal ini adalah mengubah dari energi besaran yang diukur menjadi energi listrik yang kemudian diubah oleh ADC menjadi deretan pulsa berkuantitasi yang kemudian bisa dibaca oleh microcontroller. Arsitektur WSN. Terdapat dua macam topologi WSN, yaitu 1. Topologi jaringan cluster. Pada topologi ini, node-node sensor diatur dalam susunan secara hierarki sehingga terdapat tiga macam node, yaitu child node, cluster head, dan parent node. Cluster head berfungsi sebagai pengatur beberapa child node dalam aplikasinya. Beberapa cluster head menjadi anggota dari sebuah parent node. Yang kedua adalah topologi jaringan flat. Hanya terdapat dua macam node secara fungsional, yaitu sensor atau source node dan sync node. Semua sensor node dalam sistem mengirim data ke satu tujuan akhir, yaitu sync node. Proses pertukaran data dilakukan secara nirkabel. Frekuensi yang dipilih adalah salah satu alokasi frekuensi bebas pada ISM bands. Alokasi frekuensi ISM lain tersedia adalah 315, 868, 915, dan 2400 MHz. Sistem operasi. MUT membutuhkan perangkat lunak untuk mengontrol aktivitas-aktivitas dan membuat setiap perangkatnya dapat dimanfaatkan secara optimal, seperti sistem operasi dan aplikasi. Sistem operasi berfungsi menyediakan fungsi-fungsi dasar untuk mengatur kerja dari perangkat keras dan perangkat lunak yang berjalan di atasnya, termasuk menyediakan antarmuka pemrograman untuk mengembangkan aplikasi WSN.
Berikut beberapa sistem operasi WSN yang banyak digunakan saat ini, yaitu yang pertama TinyUS, kedua Contiki, ketiga Nano RK, keempat Lighthouse, kelima RTUS. Tantangan pada WSN. Perkembangan WSN masih dalam taraf sedang hot untuk diteliti, karena WSN mempunyai keterbatasan seperti 1. Energi atau baterai, 2. Jangkauan, sehingga kita harus merancangnya dengan baik. Selain itu, di atas protokol dan routing yang digunakan pada WSN juga masih dalam proses penelitian oleh para peneliti. Oleh karena itu, potensi dan kesempatan untuk meneliti WSN masih buka lebar. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih.